Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Latif Yanto, masih di channel dan pembahasan yang sama, yaitu tentang perkembangan terbaru dari timnas kita, timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, kalau di video saya sebelumnya, saya membahas soal kabar terbaru tentang naturalisasi Mauro Zylstra dan jawaban Pak Erick Thohir mengenai naturalisasi sang pemain yang begitu sangat mengejutkan. Tapi kemudian di konten kali ini saya ingin kembali membahas soal pemain yang bakal menjadi target naturalisasi berikutnya dari PSSI, yaitu di mana kali ini setelah urusan striker sudah sedikit teratasi, ada jawaban dengan bergabungnya oleh Romeni. Kini PSSI teman-teman bakalan fokus untuk memperkuat lini tengah. Ini topik utama pembahasan kita di konten kali ini. Tapi sebelum saya bahas lebih jauh, lebih lanjut, saya ingin menyampaikan sedikit informasi mengenai proses naturalisasi Mauro Zylstra yang di video sebelumnya belum sempat saya bahas. Jadi teman-teman sekalian, saya setuju dengan beberapa komentar dari kalian yang mengatakan bahwa memang gaya Pak Erick Thohir itu ya enggan untuk menjawab soal perkembangan naturalisasi pemain-pemain tertentu, misalnya Mauro Zylstra, karena antara PSSI terutama Pak Erick Thohir dengan Mauro itu kan belum ada pembicaraan atau diskusi secara langsung. Jadi Pak Erick Thohir itu memang gayanya seperti itu ya, belum bisa memberikan kepastian dan memang begitulah gitu ya, gaya yang sering dikeluarkan oleh Pak Erick Thohir. Beliau tidak mau berbicara apa-apa sebelum semuanya menjadi jelas, menjadi terang, sebelum ditandai dengan jabat tangan yang dilakukan oleh sang pemain dengan Pak Erick Thohir. Seperti saat Oleh Romeni sudah tiba di Jakarta dan menonton pertandingan antara timnas Indonesia versus Jepang, kan saat itu Pak Erick Thohir menerima pertanyaan dari wartawan, meminta respon Pak Erick Thohir soal Oleh Romeni yang sudah tiba di Jakarta begitu. Dan jawaban Pak Erick Thohir saat itu ya seolah-olah beliau itu tidak tahu menahu kalau Oleh Romeni sudah ada di Jakarta dan beliau tidak memberikan komentar apa-apa begitu. Seolah-olah beliau kaget begitu. Beliau sama sekali tidak berbicara soal kedatangan Oleh Romeni dan rencana PSSI untuk kemudian menaturalisasi sang pemain begitu. Dan tiba-tiba keesokan harinya Pak Erick Thohir dan Oleh Romeni bertemu, dan seperti biasanya seorang pemain yang bakal dinaturalisasi itu akan bersalaman terlebih dahulu dengan Pak Erick Thohir. Dan benar saja teman-teman sekalian, keesokan harinya Pak Erick Thohir itu kan mengunggah foto saat dirinya sedang bersama Oleh Romeni dengan pose menunjuk ke kamera. Itu simbol terbaru bahwa Oleh Romeni sudah bersepakat untuk membela untuk bergabung dengan timnas kita, timnas Indonesia. Dan saat ini seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, proses naturalisasi Oleh Romeni itu sudah dimulai. Saya kira situasinya sama ya ketika Pak Erick Thohir ditanyakan soal kabar proses naturalisasi Mauro Zylstra. Jadi beberapa hari yang lalu kan Pak Erick Thohir ini ditanyakan dan beliau menjawab bahwa antara dirinya dengan Mauro itu belum ada ya, komunikasi, pendiskusian secara langsung gitu. Sehingga beliau tidak berani untuk berkomentar. Karena sebenarnya begini teman-teman. Sebenarnya Mauro Zylstra ini kan terdapat dalam daftar pemain yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Hal ini terlihat dari unggahan Sekjen PSSI yaitu Yunus Nusi di Instagram. Dalam unggahan terbarunya tersebut, Yunus Nusi menyambut, memang saat itu momennya adalah menyambut kedatangan pemain timnas Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand yang mengunjungi ruangannya di kantor PSSI. Dan ya ternyata teman-teman kalian mungkin sudah tahu bahwa dalam foto bersama Marcelino Ferdinand yang dibagikan, yang diunggah di Instagramnya oleh Yunus Nusi, itu terselip secari kertas yang menarik perhatian netizen. Dalam kertas tersebut teman-teman terdapat bacaan pemain naturalisasi dan terdapat juga 7 nama pemain di kertas yang terselip di foto tersebut. Akun Instagram
@nusantara.bowlers mencoba untuk memperjelas bacaan yang ada di kertas tersebut. Menurut akun Instagram @nusantara.bowlers, yang kelihatan adalah nomor 1 itu Dion Marks, posisinya sebagai center back. Nomor 2 itu ada Tim Gaypens, posisinya left back. Kemudian nomor 4 ada Mauro Zylstra, posisinya striker. Kemudian ada nomor 6 Noah Liatomo dan nomor 7 Estela Laupati. Untuk Noah Liatomo dan Estela Laupati itu mereka sudah mendapatkan paspor Indonesia. Sementara untuk Dion Marks dan kemudian Tim Gaypens itu juga sudah bersalaman, sudah berjabat tangan dengan Pak Erick Thohir. Sementara untuk Mauro Zylstra, teman-teman, kalau kita lihat dari daftar tersebut, memang sudah masuk ke dalam daftar pemain yang bakal dinaturalisasi. Tapi memang sampai saat ini kita belum tahu progresnya sudah sejauh mana, sudah seperti apa. Tapi yang jelas, setelah Pak Erick Thohir bersalaman dengan Ole Romeni, kini PSSI kabarnya, dan ini sudah disampaikan sendiri oleh Pak Erick Thohir, bahwa PSSI sedang fokus untuk memproses naturalisasi Ole Romeni yang ditargetkan bakal selesai pada bulan Maret tahun depan. Di mana di bulan Maret tahun depan, Ole juga ditargetkan sudah selesai, sudah disumpah jadi WNI dan bergabung bermain bersama timnas Indonesia saat melawan Australia di laga tandang. Kalau dari perkataan Pak Erick Thohir, dalam jangka waktu pendek, gelandang itu bakalan menjadi prioritas utama dari timnas Indonesia. Sekali lagi, gelandang. Keberadaan sosok Tom Haye, kemudian Ivar Jenner, Nathan Choaon, kemudian juga Ricky Kambuaya di lini tengah, menurut Pak Erick Thohir, kedalaman untuk gelandang itu masih kurang begitu. Memang dilihat dari pertandingan terakhir saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi, Pak Erick Thohir mengatakan, menjelaskan bahwa komposisi pemain timnas kita itu memang terlihat semakin tebal. Akan tetapi kelihatan juga kalau sektor penyerang dan pemain tengah itu masih menjadi kekurangan, artinya kurang tebal. Dengan formasi 3-5-2 atau sebaliknya teman-teman, hanya ada satu cadangan untuk pemain tengah. Memang kalau untuk lini belakang kita tidak khawatir absennya Kevin Dix misalnya saat melawan Arab Saudi karena mengalami cedera saat timnas Indonesia melawan Jepang, itu sudah ada gantinya, yaitu Sandy Walsh saat melawan Arab Saudi. Di bek kiri kan ada Shane Patinama dan kemudian ada Calvin Verdong. Di tengah juga ada Marcelino Ferdinand. Terlihat memang situasi seperti ini itu komposisi pemain memang semakin tebal. Tapi sekali lagi menurut Pak Erick Thohir itu masih belum cukup kuat gitu ya. Masih ada kekurangannya. Ya kalau menurut saya kekurangannya memang ada di lini serang dan di lini tengah. Untuk lini serang saya kira sudah ada sedikit jawaban, sudah sedikit teratasi dengan bergabungnya Ole Romeni. Meskipun menurut saya juga masih kurang begitu ya. Tapi setidaknya Ole Romeni itu sudah bisa menjadi tambahan kekuatan yang diperlukan oleh timnas kita, timnas Indonesia, di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun depan. Sementara untuk sektor lini tengah, sepertinya setelah ini PSSI memang bakalan fokus untuk memperkuat lini tengah seperti yang saya bilang tadi. Dan untuk kandidatnya saya kira tidak ada yang lebih layak dari Jairo Riedewald. Pemain yang kini bermain bersama Royal Antwerp ini memang sempat dikabarkan, dirumorkan bahwa dia sudah siap untuk bergabung dengan timnas kita, timnas Indonesia. Teman-teman pasti juga sudah tahu begitu ya siapa Jairo Riedewald. Dia adalah mantan pemain Liga Inggris yaitu Crystal Palace. Sebenarnya dia sudah menyatakan kesiapannya untuk bergabung, untuk membela timnas kita, timnas Garuda, timnas Indonesia, dan posisinya memang sebagai pemain tengah gitu ya. Jadi teman-teman, menurut saya jika PSSI pengen memperkuat lini tengah dan membutuhkan pemain yang tepat, yang layak misalnya, pemain yang matang baik secara usia, kualitas, dan pengalaman, maka Jairo Riedewald adalah
jawabannya. Sekali lagi, sang pemain itu sudah menyatakan kesiapannya, ketertarikannya untuk bergabung, untuk membela timnas kita, timnas Indonesia. Tapi memang proses negosiasi pemain tersebut itu tidaklah mudah, seperti pemain-pemain keturunan yang lain. Meskipun sang pemain itu sudah menyatakan kesediaannya, kesiapannya untuk membela timnas Garuda, timnas kita gitu, tapi sepertinya memang akan mengalami dan sudah mengalami hambatan karena adanya permintaan dari pihak agen yang memperumit negosiasi. Meskipun mantan pemain Crystal Palace tersebut sudah menyatakan kesiapannya, siap membela, siap bergabung dengan timnas kita, tetapi berbagai tuntutan tambahan dari agennya justru malah menjadi kendala yang signifikan. Tuntutan agen Jairo Ridwan itu memaksa PSSI untuk melakukan negosiasi alot panjang gitu ya, yang panas, sehingga proses naturalisasi sang pemain itu tidak terjadi, tidak kunjung terwujud sampai sekarang teman-teman, dan hasilnya ya sampai saat ini belum ada kemajuan. Nah, sementara ini menurut saya belum ada pemain lain yang matang baik secara usia, kualitas maupun pengalaman yang bisa menjadi tambahan kekuatan terbaru untuk timnas kita, timnas Indonesia, selain atau kecuali Jairo Ridwan. Mungkin ada nama-nama pemain muda gitu ya, yang lebih muda usianya, tapi sepertinya sampai saat ini kalau PSSI pengen pemain yang sudah matang, ya Jairo lah jawabannya begitu. Tapi ya persoalannya sekarang adalah PSSI memang harus siap untuk melakukan negosiasi yang alot dengan agen Jairo. Yang seperti saya bilang tadi, sebagaimana yang sempat dijelaskan oleh Pak Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, bahwa agen Jairo memiliki permintaan yang rumit. Itulah kenapa kemudian negosiasi Jairo dengan PSSI sampai sekarang itu belum kunjung selesai. Sejauh ini memang Jairo adalah kandidat pemain yang ideal untuk menambah kekuatan lini tengah timnas kita. Dan PSSI harus melakukan kerja yang ekstra untuk kemudian mendatangkan pemain tersebut agar bisa dinaturalisasi dan bergabung, bersedia membela timnas kita, timnas Indonesia. Ya, lama-lama seperti yang juga terjadi pada Ole Romeni teman-teman, mungkin agen Jairo juga akan luluh gitu ya pelan-pelan. Dan itu tergantung bagaimana PSSI melakukan negosiasinya. Dan terbukti dengan gebrakan yang sudah dilakukan oleh Pak Erick Thohir sejauh ini, pemain sekelas Ole Romeni dan Kevin Dix itu mau gitu ya bersedia untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Meskipun untuk proses negosiasi terutama Ole Romeni itu terbilang sangat lama. Tapi mari kita doakan bersama-sama semoga apa yang direncanakan PSSI terutama untuk memperkuat lini tengah timnas kita itu bisa segera tercapai. Terutama sekali mudah-mudahan Jairo bisa segera bergabung, menyatakan kesiapannya dan bersalaman dengan PSSI yaitu Pak Erick Thohir. Karena kita memang benar-benar membutuhkan pemain tambahan untuk lini tengah timnas kita. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you pada next video.